Sesalkan PDIP tak memberi ucapan selamat HUT ke-20, ditulis oleh Jo Putra di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Peringatan HUT ke-20 Partai Demokrat banjir ucapan dari beberapa kalangan elit politik tanah air. Ucapan haul Demokrat tersebut pun mendapatkan ucapan selamat dari para pemimpin daerah sampai Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun yang disayangkan oleh para kader Demokrat adalah tidak adanya ucapan dari PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Ia menjelaskan bahwa tidak adanya ucapan hari jadi PD dari PDI Perjuangan telah menjadi perbincangan di kalangan internal partai tersebut. Sebenarnya perlu nggak sih mengucapkan selamat hari jadi ke Partai Demokrat? Sebenarnya kalau hanya untuk basa-basi tentunya PDIP bisa memberikan ucapan selamat kepada sesama partai politik yang sedang memperingati hari jadinya. Karena biar bagaimanapun Partai Demokrat adalah partai yang telah berdiri sekian tahun di tanah air. Namun demikian bukan berarti PDIP tidak memberikan ucapan haul Demokrat memperlihatkan kebencian atau permusuhan terhadap partai berlambang Mercy itu. Kami tentu menyayangkan tak adanya ucapan dari PDIP. Di grup WhatsApp pengurus DPPPD juga ramai mempertanyakan ini ketika pimpinan partai-partai lain telah diputarkan video ucapan selamatnya. Kata Kamhar yang dilansir oleh detik.com, apakah mengucapkan selamat ulang tahun harus berupa video? Apakah ucapan harus dan perlu diumumkan ke khalayak umum? Bagi saya, Partai Demokrat bersikap sangat sensitif sekali dengan masalah ini. Hal kecil dengan tidak memberikan ucapan sangat dibesar-besarkan. Kamhar membandingkan sikap PDI Perjuangan dengan sikap Jokowi beserta Ma'ruf Amin yang tetap memberikan ucapan hari jadi Partai Demokrat, walaupun partai tersebut berada di luar pemerintah. Menurut Kamhar, sikap PDI Perjuangan menjadi tontonan yang tidak mendidik secara politik. Alasan dia bahwa silaturahmi kebangsaan akan mandek apabila PDIP menunjukkan ketidakdewasaan dan sikap emosional dalam berpolitik. Mendengar pernyataan Kamhar, saya pribadi menilainya tidak aneh, sebab selama 20 tahun Demokrat berdiri, tidak pernah berubah sifat kekanak-kanakan yang selalu baper dan memainkan drama politiknya. Sangat perlukah sebuah ucapan basa-basi selamat ulang tahun diperlihatkan dalam bentuk video? Yang terpenting menurut saya adalah doa dan harapan agar penuh syukur serta kebahagiaan dan semoga semua keinginan dapat tercapai. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa tidak memberikan ucapan ulang tahun ke PD bukan karena faktor politik. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan para kader sibuk sehingga lupa memberikan ucapan. PDIP tidak mengucapkan bukan karena faktor politik. Apapun itu kan teman, kemungkinan masing-masing pada sibuk sehingga lupa membuatkan konten ucapan selamat HUT Partai Demokrat, ujar Masinton. Lagi pula, Masinton mengaku bahwa dirinya memberikan ucapan selamat kepada kader PD di DPR ketika bertemu. Ucapan itu disampaikan pada saat tes calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana anggota DPR dari fraksi Demokrat ada di dalamnya. Mungkin saja bagi Demokrat ucapan tersebut bukan ucapan resmi dari pihak PDI Perjuangan. Demokrat menginginkan ucapan HUT ke-20 diberikan melalui tayangan video. Mungkin banyak dari kader PD yang bertanya, partai-partai lain saja memberikan video ucapan, kok PDIP nggak kirim ucapan ke kami? Terus terang kejadian ini semestinya tak perlu diumbar ke publik. Masalah tidak mengucapkan hari jadi PD itu urusan PDIP. Jangan terlalu terbawa perasaan jika ada satu atau dua partai yang tidak memberikan sebuah ucapan. Tidak akan membuat PD hancur hanya gara-gara PDIP dan P3 tidak memberikan ucapan selamat. Selain Masinton, politikus PDIP Andreas Hugo Pariera juga merespon hal itu. Ia menduga bahwa PD tak meminta kepada pihak PDIP untuk membuat video ucapan hari jadi Demokrat. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah mengkonfirmasi atas tidak adanya ucapan ke PD karena sedang sibuk rapat. Jadi permasalahan tidak memberikan ucapan selamat hari jadi PD tidak usah didramatisir. Masing-masing orang memiliki kesibukan sendiri. Jadi tak usah mengharapkan untuk mendapat konten video terkait ucapan hari jadi PD. Dalam pandangan saya masih banyak permasalahan di negeri ini yang harus diselesaikan bersama-sama. Tak usah membesarkan hal yang remeh-temeh menjadi ruwet. Jangan karena tidak memberikan ucapan selamat akan menjadi polemik liar di tengah masyarakat. Karena bagi saya, menangani dan melawan pandemi pada saat ini lebih penting daripada membuat kegaduhan politik cuma gara-gara tidak memberikan sebuah ucapan selamat ulang tahun. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? 20 tahun PD, Ibas beri bukti bukan janji, Anas CS ya. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Ketika melihat Partai Demokrat, serasa melihat sebuah partai yang dimiliki keluarga saja. Pada peringatan 20 tahun PD, bapak dan anak saling tonjolkan diri mereka masing-masing. Sedang yang lain atau kader serupa abdi dalam sendiko dawuh pangeran dan raja. Bagaimana tidak, khalayak menyebutnya partai keluarga. Bayangkan saja, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono anak, Wakil Ketua Umum Edi Baskoro Yudhoyono anak. Lalu sederet nama keluarga lainnya yang pernah dan yang masih menjadi pengurus Partai Demokrat tercatat. Antara lain, Sartono Utomo sepupu SBY menjadi Wakil Bendahara Umum, Agus Hermanto adik ipar SBY sebagai Komisi Pemenangan Pemilu, Agus Budi Santoso keluarga Hadi Utomo ipar SBY menjabat Sekretaris Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Hartanto Edi Wibowo sepupu SBY menjadi Ketua Departemen BUMN, Pramono Edi Wibowo adik ipar menjadi Ketua Badan Pembinaan Organisasi. Bahkan dulu almarhumah Ani Yudhoyono pernah tercatat sebagai Wakil Ketua Umum juga. Artinya, jika Partai Demokrat disebut-sebut sebagai partai keluarga oleh masyarakat, kiranya ada benarnya juga, sebab faktanya demikian adanya. Dan yang cukup menarik di HUT ke-20 Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas memaknai usia 2 dekade atau 20 tahun Partai Demokrat dengan penegasan bahwa partainya terus berkomitmen memberi bukti bukan janji. Di samping itu, Ibas juga menyebut Demokrat akan terus memperjuangkan harapan rakyat dan wujudkan keadilan sosial untuk semua. Melalui Twitter yang bersangkutan dengan sangat pede memberi pernyataannya. Mohon doa dan dukungan agar Partai Demokrat di usia 20 tahun ini bisa terus memperjuangkan harapan rakyat, wujudkan keadilan sosial untuk semua, beri bukti bukan janji, seru Ibas di laman Twitternya Kamis 9 September 2021. Ada sebuah pertanyaan besar di usianya yang ke-20 tahun dan sepanjang 10 tahun sebelumnya ketika diberi kepercayaan rakyat Indonesia menjadi pemuncak suara nasional dan kekuasaan dengan SBY sebagai presidennya. Apa kiranya yang melekat di benak rakyat? Kiranya sebagian besar rakyat akan mengenang pengkhianatan para kader Demokrat di masa silam. Saat SBY berkuasa dengan maraknya aksi korupsi, tidak dapat dipungkiri aksi korupsi pasti ada di setiap masa kepemimpinan atau rezim. Akan tetapi saat di era SBY, rakyat Indonesia seperti ditipu dengan sangat sadis. Bagaimana tidak, ketika itu partai ini sejak kemunculannya telah menjual platform yang seolah-olah bersih dan santun. Dengan tagline yang setiap saat nongol di televisi dan media, katakan tidak pada korupsi berulang kali. Saat itu rakyat benar-benar sangat berharap banyak pada partai yang di dalamnya ada SBY tersebut. Seolah ada secerca harapan Indonesia bakal menjadi negara yang minimal menancapkan pondasi dan kemudian dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Tagline legendaris itu tentu saja membuat rakyat terbuai. Itu adalah janji-janji yang dibuat oleh Partai Demokrat. Kalimat katakan tidak pada korupsi adalah sebuah bukti yang telah terucap, juga janji yang telah dibuat. Tapi faktanya, bukti apa yang telah diberikan, lantas janji seperti apa yang juga telah dipersembahkan? Kiranya hanyalah cara PD mengelabui rakyat. Pasalnya atas buayan itu sebagian besar rakyat Indonesia saat itu memilih Partai Demokrat sehingga suara nasional yang tertinggi dan juga mengantarkan SBY menjadi Presiden ke-6 RI selama 2 periode. Tapi apa yang dikatakan Ibas anak SBY ini ada benarnya. Selama 20 tahun Partai Demokrat telah memberikan bukti bukan janji. Bukti korupsi secara berjamaah para kader Demokrat. Ernest Urbaningrum CS. Barangkali itu pesan terselubung dari Ibas soal bukti bukan janji. Bangunan atau proyek mangkrak yang fenomenal hingga sekarang masih berdiri sebagai bukti atas janji. Ormas radikal dan kelompok konservatif yang cenderung berhaluan keras juga tumbuh subur di masa kepemimpinan SBY. Itu juga bukti dan masih banyak yang lainnya. Sehingga sepeninggal SBY, pemimpin selanjutnya susah payah membenahi kelompok ormas liar yang sudah merasuki rakyat, yang sudah mulai terkikis adab dan nalarnya. Dan juga tak ada sedikit pun nyali SBY menagih anak-anak Soeharto atas penguasaan aset negara. Jadi semua itu adalah bukti bukan janji, persis seperti yang Ibas katakan. Bagaimana menurut Anda?